Seluruh mata di lapangan membelalak, melihat gerakan Sakuragi datang begitu cepat, dan tiba-tiba melakukan dang yang menggetarkan seantero stadion. Semua tercengang, tak satu pun pemain yang berada di lapangan menyadari pergerakannya. Pelatih Domoto kaget, matanya membulat tajam. Untuk kesekian kalinya, Sakuragi berhasil melancarkan serangan diam-diam yang tak terdeteksi. Di bangku seberang, pelatih Anzai menatap tenang. Ia tahu, Sakuragi telah menemukan jati dirinya. Ia kini bukan sekadar pemain yang penuh semangat, tetapi telah menjadi bagian penting dari denyut nadi Shohoku. Kogure nyaris tak mampu menutup mulutnya, sementara Ayako terpaku, dadanya bergetar. Pemain yang dulu ceroboh, kini menjelma menjadi sebuah kekuatan penentu. Dari tribun, para pemain tim lain ikut terdiam. Bahkan Uosumi, yang keras dan penuh gengsi, tak bisa menyembunyikan keterpukauannya. Di bangku penonton, semua ikut membelalak. Haruko, geng Sakuragi, bahkan ayah Sawakita. Aksi itu telah membungkam segalanya, kecuali decak kagum dalam hati yang tak terucap. Di tepi lapangan, Haruko berdiri mematung. Matanya membelalak, air matanya mengalir, bukan karena khawatir, melainkan karena keyakinan yang akhirnya menjelma nyata. Sakuragi kini telah menjadi pemain tumpuan tim Shohoku. Ia telah membuktikan segalanya, bukan hanya pada timnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Setelah dang menggelegar yang menggetarkan seluruh arena, tubuh Sakuragi melayang turun perlahan. Kakinya kembali menjejak lantai keras lapangan, namun bukan gemuruh penonton yang menyambutnya lebih dulu, melainkan sembilu tajam yang menari di punggungnya. Seketika, wajah penuh semangat itu menyeringai. Bukan karena bangga, tapi karena rasa sakit yang menancap makin dalam, tak lagi bisa ditahan. Punggungnya memberontak, memaksa tubuhnya membungkuk sedikit, tapi matanya tetap menyala, keras kepala menolak tumbang. Kedua tangan wasit tiba-tiba terangkat tinggi di atas kepala, lalu dengan tegas melambai secara berulang-ulang. Sebuah isyarat yang membuyarkan gemuruh perayaan. Dang menggelegar Sakuragi dinyatakan tidak sah. Suara peluit menyusul kemudian, menandai pelanggaran Kawata terhadap Akagi, yang terjadi sebelum bola menghujam ring. Di tengah kekacauan keputusan itu, Kogure justru tampak menyala semangat. Matanya menangkap satu hal yang lebih penting, Akagi kini berani tanpa gentar menghadapi Kawata. Sebuah ketakutan lama yang kini telah runtuh. Namun, bangku cadangan Shohoku dipenuhi wajah kecewa. Harapan yang sempat membumbung tinggi, kini runtuh oleh satu lambaian tangan wasit. Bahkan para penonton di tribun pun bergeming, menyayangkan momen spektakuler yang terpaksa dihapus dari catatan sejarah pertandingan. Di garis lemparan bebas, Akagi bersiap. Wasit memegang bola, menanti untuk memulai ritual lemparan bebas. Tapi sebelum bola berpindah tangan, langkah goyah terdengar di lapangan. Sakuragi, berjalan terseok, mendekati Akagi. Sekilas, semua mengira ia akan mengambil alih lemparan. Namun saat ia berdiri tepat di hadapan kaptennya, wajahnya meringis, bukan karena gugup, melainkan karena rasa sakit yang tak lagi bisa ditutupinya. Dari bangku Sano, pelatih Domoto menajamkan pandangan. Matanya membulat, menyadari satu hal yang luput dari sorotan semua orang, tubuh Sakuragi sedang mengalami cedera cukup parah. Tubuh Sakuragi akhirnya menyerah. Rasa sakit yang sejak tadi ia tahan, meledak tanpa ampun, membuat kedua kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Namun sebelum tubuhnya menghantam lantai keras, Akagi dengan sigap menangkapnya, sebuah gerakan refleks yang menyelamatkan harga diri seorang pejuang yang enggan tumbang di hadapan lawan. Dengan satu lengan menggantung di bahu Akagi, Sakuragi dipapah perlahan menuju bangku cadangan Shohoku. Langkahnya gontai, wajahnya murung, bukan hanya karena rasa nyeri yang terus menggerogoti punggungnya, tapi juga karena kesadaran pahit bahwa ia tak bisa lagi berdiri bersama rekan-rekannya di medan tempur. Di sela langkah terlatih itu, kenangan menyergap. Suara Rukawa terngiang di kepalanya, dingin dan tegas, perintah untuk selalu mengikutinya jika tak ingin tertinggal. Kalimat itu menamparkan harga dirinya yang kini tengah dipapah keluar dari lapangan. Kekecewaan menumpuk, membakar sisa-sisa semangat yang belum padam. Tiba-tiba, Sakuragi membalikkan kepala. Dengan suara lantang dan penuh tekad, ia melemparkan janji ke arah Rukawa, bahwa suatu saat ia akan mengalahkannya. Ucapan itu menghentak udara, membuat mata Rukawa membulat, terkejut oleh kobaran semangat yang tetap menyala, meski tubuh itu hampir runtuh.
Saat mendekati bangku Shohoku, Sakuragi tiba-tiba berhenti. Meski langkahnya gemetar dan wajahnya diliputi derita, ia bersikeras menolak untuk digantikan. Di hadapan pelatih Anzai, ia menunjukkan bahwa semangatnya belum kalah, meski tubuhnya rapuh, hatinya masih ingin bertarung. Rasa sakit di punggung Sakuragi kian menjadi-jadi. Ia terus memejamkan mata, berharap nyeri itu reda, meski harapan itu tak pernah datang. Napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil menahan tusukan yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Dari sisi lapangan, rekan setim mulai bergerak menopang Sakuragi, menggantikan Akagi yang harus kembali ke lapangan. Wajah-wajah cemas menunduk dan menanyainya, mencoba mencari tahu apa yang salah. Baru saat itulah mereka menyadari, luka itu bukan baru datang, tapi sudah bersamanya sejak ia menabrak meja demi menyelamatkan bola. Fakta itu membungkam mereka. Rasa kagum muncul di tengah kecemasan. Sakuragi, si keras kepala itu, ternyata menahan sakit sejak lama. Sakuragi masih terpejam. Tubuhnya kaku, matanya tertutup rapat menyembunyikan semua penderitaan. Perlahan, ia mencoba membuka mata. Satu celah sempit cukup untuk melihat rekan-rekannya yang masih berjuang di lapangan. Namun luka itu terlalu dalam. Matanya hanya terbuka sedikit, lalu kembali tertutup. Di dalam dirinya, badai tak henti berputar. Kesedihan, kecewa, frustrasi, amarah, dan rasa sakit bercampur menjadi satu, berat dan membungkam. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Tak tahu jalan apa yang bisa ditempuh agar dirinya bisa kembali berdiri, dan kembali bertarung. Tubuh Sakuragi perlahan ambruk, lalu terbaring telungkup di lantai. Napasnya berat, keringat membasahi wajahnya. Ia berharap posisi itu bisa sedikit meredakan nyeri yang mencengkeram punggungnya. Dari arah tribun, Haruko dan geng Sakuragi berlari menuruni tangga dengan wajah panik. Kekhawatiran tergambar jelas di tiap langkah mereka yang tergesa-gesa. Sementara itu, di tengah rasa sakit yang tak kunjung mereda, pikiran Sakuragi mulai digelayuti ketakutan. Sebuah bayangan menghantui, bagaimana jika ini adalah akhir, yang membuat Sakuragi tak bisa bermain basket lagi. Ayako berlutut di dekatnya, matanya tak lepas memandangi Sakuragi yang tergeletak diam. Dalam hatinya, ada sesal. Andai sejak insiden menabrak meja, Sakuragi memilih berhenti, mungkin cederanya tak akan separah ini. Tapi Sakuragi tak pernah berhenti. Cedera ini adalah hasil dari tekadnya yang tak mengenal batas. Luka demi luka ia tumpuk demi tetap berada di lapangan. Ayako membisu. Dalam benaknya, terlintas jelas bayangan perjuangan anak itu. Ia ingat betul betapa kerasnya Sakuragi berlatih selama berbulan-bulan. Latihan layup, tembakan, hingga teknik dasar yang dulunya asing, kini dikuasai dalam waktu singkat. Sakuragi yang dulu sembrono kini menjadi pemain sejati. Tapi harga dari semua itu kini terbaring di lantai, dalam diam, menahan sakit yang tak seorang pun bisa merasakannya. Kini, Sakuragi terbaring lemah di pinggir lapangan. Cedera yang menjangkitinya membuat tubuhnya tak lagi mampu berdiri, apalagi berlari. Ayako menatapnya dalam diam. Di benaknya, satu kekhawatiran muncul, jika luka ini parah, maka Sakuragi akan absen dari lapangan untuk waktu yang lama. Namun itu bukan yang terburuk. Yang paling berat adalah kemungkinan bahwa Sakuragi akan melupakan semua teknik yang telah ia pelajari dengan susah payah. Semua lemparan, langkah, dan gerakan yang ia latih berbulan-bulan bisa hilang begitu saja. Semua karena ia harus istirahat total. Di lantai, Sakuragi masih telungkup. Kedua tangannya mengepal, menyangga kepala yang nyaris menempel di lantai dingin. Otot-otot tubuhnya menegang, berusaha meredam rasa nyeri yang terus menghantam tanpa henti. Rekan-rekannya berdiri tak jauh darinya. Tubuh mereka dekat, tapi pikiran dan hati mereka terbelah, antara Sakuragi yang kini tak berdaya, dan pertandingan yang terus berlangsung di depan mata. Mereka tahu betul, pemain yang kini terbaring itu bukan sekadar rekan satu tim. Ia adalah tumpuan, penyemangat, kekuatan yang selama ini memberi nyawa pada permainan mereka. Dan kini, semua itu tengah terdiam dalam rasa sakit. Di tengah riuh lapangan, Akagi berdiri tegap di garis lemparan bebas. Bola ia genggam erat, lalu dilepaskan, meluncur membelah udara dalam lintasan sempurna menuju ring Sano. Sesaat kemudian, bola menembus jaring dengan mulus. Shohoku menambah angka. Miyagi datang dari belakang, memukul pelan punggung Akagi. Sebuah isyarat sederhana,
namun syarat makna, pengakuan atas keberhasilan rekan seperjuangannya. Papan skor kini berubah, 70 untuk Shohoku, 76 masih untuk Sano. Mitsui memandangi Akagi. Ada harap di matanya, semoga lemparan kedua berjalan sama baiknya. Akagi mengangkat tangan, mengepalkannya ke depan dada. Sebuah ajakan diam untuk berdiri bersama, saling mendukung. Rukawa mengulurkan tangan, menanggapi. Wajahnya tetap dingin, tanpa ekspresi. Sekilas, mata Akagi menoleh ke bangku cadangan. Di sana, Sakuragi masih terbaring di lantai, tubuhnya belum bergerak. Dalam benak Akagi, kekaguman tumbuh. Sakuragi, yang dulu bahkan tak mengenal basket, kini berani mempertaruhkan tubuhnya demi mimpi tim. Namun kekaguman itu bersanding dengan kekhawatiran. Akagi tahu, cedera itu bisa menjadi akhir. Ia tahu Sakuragi sedang bertaruh besar. Sejenak, ingatan Akagi melayang ke masa lalu. Akagi berdiri di pinggir lapangan kosong. Diam, matanya menatap jauh, tapi pikirannya menggali ke belakang, ke hari-hari yang takkan pernah ia lupakan. Potongan-potongan kenangan muncul. Sakuragi, dulu bocah merah yang selalu berisik. Namun semangatnya tak pernah redup. Ia bukan siapa-siapa, tapi bermimpi menjadi tulang punggung Shohoku. Malam itu, di bawah lampu sekolah, Sakuragi, sendirian, ribuan kali melempar bola jump shot. Tantangan dari pelatih Anzai, 20.000 tembakan, ia selesaikan satu demi satu. Tanpa sorakan, dan tanpa penonton. Hanya tekad dan suara bola yang menyentuh ring. Saat seluruh tim pergi tur pertandingan persahabatan, Sakuragi tak ikut. Ia tetap tinggal sendiri. Lempar demi lempar, peluh bercucuran, tangan bengkak tapi matanya tak goyah. Semua demi satu hal, menjadi bagian dari Shohoku, bukan sebagai figuran, tapi sebagai pemain sejati. Akagi mengingat momen lain. Pertandingan lawan Ryonan. Uosumi berdiri di depannya, raksasa bertarung. Tapi Sakuragi tak gentar. Ia menumbangkan Uosumi bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan semangat yang tak pernah Akagi lihat sebelumnya. Saat itulah, benih keyakinan tumbuh di hati Akagi, anak ini mungkin, suatu hari akan menggantikan dirinya. Namun, ada satu momen yang tak pernah hilang dari ingatan Akagi. Hari saat Sakuragi, yang bahkan belum paham aturan basket, menantangnya 1 lawan 1. Tidak tahu malu, tapi berani. Dan di akhir duel, meski semua menganggap itu kebetulan, Sakuragi melayang, dan melakukan dang menembus ring. Akagi terdiam. Semua terdiam. Dan kabar itu sampai ke telinga pelatih Anzai, cukup untuk membuatnya penasaran. Wajah Sakuragi bersinar. Keringat membanjiri tubuhnya, namun senyum lebarnya tak bisa disembunyikan. Saat dirinya berhasil menyelesaikan 20.000 tembakan jump shot. Tantangan yang mustahil bagi banyak orang, kini telah ia taklukkan. Di belakangnya, geng Sakuragi melompat kegirangan. Pelatih Anzai, dengan senyum khasnya, berdiri tenang namun penuh bangga. Sorakan kecil, tawa lepas, dan rasa haru menyelimuti ruangan. Tak ada kemenangan di lapangan hari itu, tapi pencapaian Sakuragi terasa jauh lebih besar. Ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Namun, kenangan itu menguap seiring satu helaan napas. Akagi kembali ke realita. Matanya menajam, melihat Sakuragi berdiri lagi. Tubuhnya yang tadi limbung kini tegak, meski jelas masih digerogoti rasa sakit. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya bersinar, dan Akagi melihat alasan di balik itu, Haruko. Ia datang, diam, namun cukup untuk membangkitkan kembali semangat yang hampir padam. Napasnya yang berat kini stabil, dengan penuh keyakinan, Sakuragi berkata kepada Haruko bahwa dirinya baik-baik saja, dan siap kembali ke lapangan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.